Wow, welcome back again with Mimin di channel Anime Viral. Fans Boku no Hero Academia silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas manga Boku no Hero Academia chapter 303 dan 304 versi mangaku. Buat kalian yang belum lihat chapter sebelumnya, bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Mimin sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah sahabat Avi Lovers, di chapter 303 ini memperlihatkan keadaan setelah bersatunya kembali keluarga sang hero api Endeavor. Penasaran bagaimana detail ceritanya? Langsung aja kita bahas. Di awal scene chapter 303 diperlihatkan Best Jenis dan Hux yang memutuskan untuk masuk ke dalam kamar tempat Endeavor dirawat. Mereka dengan sopan dan hangat menyapa keluarga yang tadinya terpecah belah, kini memutuskan untuk kembali bersatu kembali untuk menyelamatkan anggota keluarga mereka yang jatuh ke dalam kegelapan. Ketika Hux dan Best Jenis masuk ke dalam kamar, tiba-tiba Ibu Shoto bersujud di hadapan mereka dan meminta maaf atas semua perlakuan buruk yang diberikan Dabi kepada mereka. Hux yang melihat Ibu Shoto bersujud membalasnya dengan sedikit candaan, sementara Best Jenis membalasnya dengan gaya khasnya yang santuy namun juga berwibawa abis. Mereka meminta Ibu Shoto untuk berdiri kembali dan melanjutkan perbincangan mereka lagi tentang Taoya alias Dabi. Ketika suasana mulai tenang kembali, Hux dengan gaya yang friendly bertanya kepada Endeavor, apakah dia yang melukai wajah Shoto. Namun dengan tegas, Ibu Shoto menjawab jika dia yang menyebabkan luka pada wajah Shoto. Setelah mendengar jawaban dari Ibu Shoto, Hux teringat dengan keluarganya yang hancur dan dia yang menyerah untuk berusaha menyatukan kembali mereka. Dia juga mengakui jika Shoto lebih baik ketimbang dia yang sudah menyerah untuk memperbaiki kembali keluarganya. Hux kemudian mengatakan jika keadaan di luar sudah seperti neraka dan kekacauan terjadi di mana-mana. Hux juga mengatakan jika kelompok Shigaraki mulai menyebarkan terornya kembali dengan melepaskan banyak sekali narapidana di berbagai penjara. Warga kota yang kehilangan kepercayaannya kepada pahlawan mulai mempersenjatai diri dan mencoba melawan balik. Namun dengan pengalaman yang sangat sedikit dan tidak adanya kemampuan bertarung, ya mereka hanya menambah kerusakan dan kehancuran. Jadi unfaedah gitu guys. Para villain juga semakin nekat, sementara para hero memutuskan untuk pensiun akibat tekanan dari masyarakat yang kian bertambah banyak setiap detiknya. Pihak pemerintah sebenarnya juga sudah meminta bantuan kepada seluruh dunia. Namun akibat dari asosiasi hero yang masih belum bisa berjalan dengan baik, proses pemanggilan bantuan hero dari luar negeri mengalami penundaan guys. Setelah mengatakan semua keadaan yang tengah terjadi di masyarakat, Hux kemudian mengajak Endeavor dan Best Jenis untuk membentuk aliansi untuk menangani krisis yang sedang terjadi. Best Jenis dengan santuinya menjawab jika dia setuju dengan saran aliansi Hux. Itu sangat so easy man. Endeavor kemudian menjawab dengan berlinangan air mata jika dia juga setuju dan sangat setuju dengan saran aliansi dari Hux. Setelah mendengar jawaban dari Endeavor dan Best Jenis, Hux mendekati Endeavor dan mengatakan jika dia harus membuat pernyataan publik tentang siaran Dabi. Setelah mengatakan hal itu, tiba-tiba ekspresi si wajah Hux mulai berubah menjadi serius. Dia kemudian bertanya mengenai Quick One for All kepada Endeavor. Ketika mendengar pertanyaan dari Hux, Fuyumi teringat tentang kejadian saat dia melihat pertarungan antara Endeavor dan Shigaraki. Dia menyadari jika di tengah pertarungan mereka sempat membahas tentang One for All. Di dalam benak Fuyumi bertanya apa mungkin ada hubungan antara All for One dengan Quick One for All yang sedang dibicarakan ini. Namun Endeavor dengan wajah yang cukup terkejut membalas perkataan Hux dengan menyebut nama Deku. Ketika mereka tengah serius membahas tentang One for All, seseorang tengah berteriak-teriak di luar ruangan. Dia adalah Bakugo yang sedang diikat dan digendong teman-temannya agar tidak membuat keributan dan keonaran. Best Jenis dan Hux mendengar keributan segera keluar ruangan untuk melihat keadaan yang sedang terjadi. Mereka kemudian mendekati Ingenium dan Uraviti yang berada di dekat situ. Hux kemudian mengatakan jika dia ingin bicara dengan Midoriya.
Namun Ingenium menjawabnya mengatakan jika All Might ingin menjaga Midoriya yang masih tertidur seorang diri. Setelah mendengar jawaban dari Ingenium, Hux terlihat curiga mengenai hubungan All Might dan Midoriya. Shin pun berpindah ke kamar Midoriya. Di sana terlihat jika All Might meyakinkan dirinya jika Midoriya akan segera siuman. Dan saat ini dia sedang berbicara dengan para pemegang Quick One for All terdahulu. Apakah aliansi antara Best Jenis, Hux, dan Endeavor akan berhasil mengatasi krisis yang sedang terjadi? Apakah Hux akan berhasil mengungkap rahasia di balik tentang fakta Quick One for All? Sayangnya Shin Manga Boku no Hero Academia chapter 303 telah berakhir. Di awal scene chapter 304 diperlihatkan All Might yang sedang mencoba memahami apa yang sedang terjadi dengan Midoriya. Ketika All Might masih mencari tahu, alam bawah sadar membawa Midoriya ke dalam dunia One for All. Namun sekali lagi, sebagian tubuh Midoriya masih tertutup kabut hitam. Akan tetapi, kali ini dia berdiri di hadapan semua para pemegang Quick One for All terdahulu. Adik dari All for One mengatakan jika Quick yang diberikan kepada All Might kepada Midoriya telah berkembang pesat sehingga bisa membuka jalan bagi para pemegang Quick One for All terdahulu dan bisa berkomunikasi dengan Midoriya. Setelah mendengar perkataan dari adik All for One, Midoriya secara refleks menanggapi perkataan darinya. Namun dia terkejut karena suaranya bisa muncul di alam itu karena sebelumnya saja dia tidak bisa apa-apa di sana. Dia kembali bertanya kepada pendahulu tentang apa yang ingin dibicarakan walaupun dengan perkataan yang masih belum jelas. Ketika Midoriya sedang mencoba berbicara dengan jelas, tiba-tiba salah seorang pendahulu berdiri di hadapannya. Yah, dia adalah Shimori Hokage, pengguna keempat Quick One for All. Shimori Hokage mengatakan jika Midoriya telah berhasil menggunakan quick miliknya lewat tekad Midoriya saat di tengah pertempuran. Namun ketika Midoriya dan Shimori Hokage sedang berbicara, tiba-tiba pendahulu yang lain mendekati mereka dan sedikit bercanda dengan saling melempar pukulan ringan ke arah Shimori Hokage. Di tengah candaan itu, Shimori kemudian bertanya kepada Midoriya tentang penyebab dan umur kematian Shimori. Midoriya mencoba mencari jawaban dari Shimori. Dia kemudian mengingat jika dia pernah membaca sebuah file yang mengatakan jika Shimori tewas saat berumur 40 tahun. Namun tidak tercantum alasan kematiannya di file tersebut. Shimori kemudian mengatakan kepada Midoriya jika One for All tidak bisa dipegang oleh sembarang orang pada masa lalu. Dia juga mengatakan jika dia telah memegang kekuatan One for All selama 18 tahun. Ketika dia menjadi penerus One for All, dia selalu menghindari All for One dan fokus untuk menjaga Quick itu agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Shimori juga mengatakan jika saat tahun terakhirnya menjadi penerus Quick One for All, Quick itu merusak tubuhnya. Dari situ mereka memahami jika One for All akan mengurangi waktu hidup penggunanya dengan perlahan-lahan namun pasti. Setelah mendengar perkataan Shimori Hokage, Midoriya teringat dengan All Might yang memegang Quick One for All lebih lama dari Shimori. Di tengah pembicaraan itu, adik All for One mengatakan jika saat itu mungkin All Might mempunyai sesuatu yang tidak dipunyai Shimori, yaitu tidak punya Quick. Dia juga mengatakan jika sudah 40 tahun All Might memegang One for All. Dari sana dia menarik sebuah kesimpulan dan mengatakan jika pendahulu yang lain sudah mempunyai Quick sendiri. Dan jika ditambahkan dengan One for All, maka hal itu akan membuat mereka kehilangan waktu hidupnya. Namun berbeda dengan kasus All Might. Dengan tidak adanya Quick di dalam tubuh All Might, hal itu malah membuat One for All menyesuaikan diri untuk menjadi Quick sejati All Might. Dari sana dapat disimpulkan jika orang yang terlahir tanpa Quick lebih berpotensi mewarisi One for All ketimbang mereka yang terlahir dengan Quick bawaan. Namun adik All for One juga mengatakan jika sekarang ini semakin sedikit orang yang terlahir tanpa Quick dan akan sangat beresiko jika One for All diberikan kepada mereka yang sudah mempunyai Quick bawaan. Setelah mendengar semua pembicaraan itu, Midoriya hanya dapat termenung sambil sedikit ekspresi sedih muncul di wajahnya. Pendahulu yang lain kemudian mengatakan kepada Midoriya dengan pelan namun tegas, jika mungkin saja Midoriya adalah orang terakhir yang akan memegang Quick One for All.
Setelah mendengar perkataan dari pendahulunya, untuk kesekian kalinya Midoriya kembali termenung. Namun di tengah renungannya, sebuah suara yang terdengar sangat akrab bertanya kepadanya. Suara itu bertanya, apakah Midoriya dapat membunuh Shigaraki untuknya? Suara itu milik pengguna One for All sebelum All-Might yang sudah kita kenal sebagai Shimura Nana. Apakah pertemuan dengan para pendahulu akan membantu Midoriya dalam mengembangkan Quick One for All? Apakah Midoriya bisa segera sadar di tengah krisis yang melanda sekarang ini? Sayangnya Shin Manga Boku no Hero Academia chapter 304 versi mangaku telah berakhir. Dan kita harus menunggu kelanjutan ceritanya di chapter selanjutnya. Oke sahabat AV Lovers, itu tadi review manga Boku no Hero Academia chapter 303 dan 304 yang ending scene-nya memperlihatkan pembicaraan antara pendahulu One for All dan Midoriya. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Selain itu tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jangan lupa juga klik subscribe dan tekan lonceng biar kalian bisa tahu update video terbaru dari kami. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget biar channel ini makin ramai dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf. Sampai bertemu di video review manga Boku no Hero Academia selanjutnya and see you next time.